Teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang otitis media akut stadium supuratif. Oke, untuk definisinya, OMA itu adalah peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba eustachius, antriomastoid, dan selastamastoid yang terjadi kurang dari 3 minggu. Untuk 5 stadium OMA, nah di sini yang pertama itu ada stadium oklusi tuba eustachius, stadium hiperemis, dan stadium supuratif. Kemudian ada stadium perforasi dan stadium resolusi. Kemudian ini untuk berdasarkan klasifikasinya, berdasarkan lama waktunya, ada akut 0-3 minggu, subakut 3-12 minggu, dan kronik itu lebih dari 12 minggu. Karena untuk otitis media di sini terbagi menjadi yang supuratif dan non supuratif. Untuk supuratif dibagi menjadi OMA dan OMSK. Untuk yang non supuratif ada barotrauma, ada glue ear atau otitis media serosa kronis. Untuk etiologinya, di sini ada disebabkan oleh bakteri piogen sebagai berikut, dan juga dapat juga disebabkan oleh virus 25%. Itu oleh RSV. Untuk faktor risikonya di sini, yang pertama lingkungan dengan higienis buruk, imunitas rendah, genetik, gangguan tuba eustachius, asupan ASI yang kurang, kelainan kongenital, usia anak-anak, lahir prematur, pengobatan tidak adekuat dari penyakit sebelumnya. Untuk ilmu kedokteran dasarnya, di sini yang pertama ada anatomi dari membran timpani, terbagi dua, ada pars flaccida, pars tensa. Untuk ada cavum timpani itu dibatasi oleh 6 dinding, di dinding pars membranaceus, pars labyrinthicus, pars jugularis, pars mastoideus, pars tegmentalis, dan pars caroticus. Nah, ini untuk cavum timpani berisi 3 tulang pendengaran, malleus incus dan stapes. Kemudian untuk tuba eustachius yaitu menghubungkan telinga tengah dengan faring. Sepertiga bagian atas saluran ini adalah bagian tulang pars osea yang terletak anterolateral terhadap kanalis caroticus. 2/3 bagian bawahnya merupakan tulang rawan. Kemudian secara histologinya, sini yang pertama ada histologi dari membran timpani, epitelnya epitel gepens lapis. Pars tensa memiliki 3 lapisan. Kemudian cavum timpani itu sebagian besar dilapikan epitel sel gepens lapis juga. Dan terdapat lamina propria. Untuk tuba eustachius itu epitelnya berupa epitel silindris bertingkat bersilia. Kemudian untuk fisiologinya, di sini dari suara atau gelombang suara ditangkap auricula, telinga luar, gelombang suaranya masuk, gelombang suara ditangkap oleh membran timpani, kemudian menggetarkan tulang-tulang pendengaran dan diteruskan ke telinga bagian dalam. Yaitu untuk meneruskan gelombang suara melewati perilymph helicotrema. Kemudian gelombang suaranya menembus membran basalis, menggetarkan endolimf yang menyebabkan gerakan melengkung stereocilia. Kemudian tersebut akan dihantarkan melalui nervus cochlear ke lobus temporal. Kemudian fungsi dari tuba eustachius di sini yang pertama sebagai drainase, ventilasi dan proteksi. Untuk mikrobiologinya di sini klasifikasi kingdomnya bakteri. Ini dari taksonominya dan morfologinya dan identifikasinya. Untuk patogenesis dan patofisiologisnya, di sini yang pertama pasien itu diawali dari batuk dan pilek. Jadi infeksi oleh streptococcus atau virus. Nah, posisi tuba eustachius pada anak juga lebih pendek nih, sehingga pada anak-anak lebih berisiko terjadinya OMA. Kemudian terjadilah inflamasi akibat tadi mikroorganisme tadi. Kemudian tuba eustachiusnya itu dapat jadi tersumbat, dapat mengakibatkan pemanggilan sel respon imun untuk membunuh mikroorganisme dan peningkatan produksi mukus. Akibatnya terjadi akumulasi, sekretnya meningkat. Udara pada telinga tengah diabsorpsi mukus, tekanan pada telinga tengah menjadi negatif. Ini stadium oklusi. Kemudian perilisan mediator, prostaglandin, sehingga terjadi demam. Kemudian histamin dan bradykinin mengakibatkan nyeri. Dari perilisan mediator, tuba eustachiusnya tersumbat. Nitrate oxide, vasodilatasi, hiperemis. Inilah stadium hiperemis. Kemudian permeabilitas kapiler meningkat, pengeluaran eksudat, ini stadium supurasi, eksudatnya meningkat, menekan membran timpani terjadi bulging. Gangguan pendengaran tulang pendengaran itu menyebabkan tuli konduktif dan menekan kapiler, iskemia, nekrosis. Rupturlah membran timpani, eksudat keluar, ini stadium perforasi. Dapat terjadi komplikasi dan tidak demam dan tidak nyeri karena proses inflamasinya sudah berkurang. Membran timpani mulai menutup, stadium resolusi, perforasi membran timpani tetap. Kemudian ini harus dikontrol terus karena kalau tidak
keluar sekretnya atau otorinya dapat terjadi rekurensi. Jika terjadi rekurensi itu masuk ke fase OMSK. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya di sini ada timpanometri. Nah, ini hasil timpanometri. Ini interpretasi dari grafiknya tadi. Kemudian ada audiometri yang nada murni. Untuk mendengarnya ini untuk intensitas suaranya. Ini untuk kemudian ada otoskopi, pemeriksaan biasa, telinga biasa di pemeriksaan fisik. Ada timpanosintesis. Kemudian untuk komplikasi yang dapat jadi, yang pertama itu komplikasi intrakranial meliputi ada meningitis, abses subdural, abses ekstradural. Kemudian juga dapat jadi trombosis sinus lateralis, abses otak, hidrosefalus otitis. Kemudian komplikasi intratemporal meliputi facial paralisis, labirinitis, abses superiosteal. Untuk penata laksanaannya non farmakologi di sini ada upaya telinga jangan kemasukan air, tidak mengorek telinga, tidak boleh berenang, kecuali menggunakan earplug, kemudian tidak baring, hindari paparan asap rokok. Untuk terapi farmakologinya, sini berikan antiseptik tetes telinga, antibiotik sistemik seperti amok, kemudian dikongestan seperti pseudoephedrine, kemudian antibiotik topikal, tetes telinga, fluoxacin, contohnya mukolitiknya diberikan ambrosol dan antipiretiknya paracetamol. Ya, ini untuk resepnya. Untuk pencegahannya di sini jauhkan anak dari paparan asap rokok dan polusi udara, berikan ASI eksklusif pada bayi, jangan membiarkan anak minum dari botol susu sambil berbaring. Atasi batuk pilek sampai tuntas. Melakukan imunisasi untuk menjaga daya tahan tubuh, nasihati untuk tidak melakukan apapun ke dalam telinga, tidak dianjurkan berenang. Prognosisnya masih kondisinya baik, yaitu Dubiat Bonam. Kemudian di sini untuk epidemiologinya, di sini masih cukup banyak jika dilihat ini insidensinya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah mau menyimak. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi upload video-video selanjutnya. Dan makasih banyak udah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.